Pemirsa, upaya pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk menormalisasi saluran air sebagai upaya pencegahan banjir terus digiatkan. Antara lain dengan mengeruk lumpur dari aliran kali dan saluran air di berbagai area. Tak heran Wali Kota Jakarta Pusat tampak berang begitu mendapati ada warga yang mendirikan bangunan liar di atas saluran air. Dikontrol. Ya ntar ngomong sama yang punya rumah Pak, saya cuma nungguin. Ya saya bongkar, punya rumah bilangin, Pak Wali yang bongkar gitu ya. Teguran langsung diberikan pelaksana harian PLH Wali Kota Jakarta Pusat kepada warga saat menyaksikan ada warga yang mendirikan bangunan di atas saluran air penghubung di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu siang. Tak sekedar mendirikan bangunan semi permanen di atas saluran air, warga juga menutupi saluran air dengan meletakkan perabot untuk usaha di atasnya. Bersihin got, ini ada nih dibenahin nih. Ya, kita ngangkat atau masih ngangkat gitu ya. Kalau nggak ngangkat, saya ngangkat. Upaya normalisasi saluran air terus dilakukan pihak Pemkot Jakarta Pusat sebagai upaya pencegahan banjir. Setidaknya sejak 5 bulan lalu, berbagai upaya juga dilakukan untuk mengurangi genangan dan banjir di wilayah Johar Baru yang termasuk kawasan langganan banjir. Termasuk langkah grebek lumpur, diantaranya dengan mengeruk lumpur di saluran air di permukiman warga dan di aliran Kali Sentiong. Pemkot Jakarta Pusat akan bersikap tegas dengan membongkar semua bangunan dan benda apapun yang menutupi saluran air. Kalau memang ada kontrol di situ titik bongkar. Ya tadi ada bangunan apa kayu-kayu segala macam dibongkar. Kita mau kerja, ya. Kita mau kerja jangan gara-gara ulah seseorang, ya. Itu kan usaha dia. Dan usaha dia naruh barang nggak boleh di luar, itu daerah zona pasos pasum. Harus diangkat. Kalau dia tidak mau angkat, kita yang angkat. Kita bawa ke Cakung, Pak Satpol PP, nanti silakan ambil lagi kan itu. Upaya normalisasi saluran air di berbagai wilayah kecamatan di Jakarta Pusat akan terus digiatkan agar air cepat surut saat hujan lebat turun hingga hitungan jam. Don Vita Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya, subhanallah, banjir yang melanda di Jakarta memang bisa terjadi karena beberapa faktor dan salah satunya faktor seperti ini, membangun bangunan liar semi permanen di atas saluran air. Perabotan milik warga ternyata juga menutup saluran sehingga air tidak bisa mengalir dan menyebabkan banjir di Jakarta. Nah, Ustadz Subki, ini bagaimana Ustadz melihat hal ini? Bukankah sebagai mukmin yang baik kita harus menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari bencana seperti banjir ini ya Ustadz? Ya, baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, betul bahwa memang banjir itu banyak faktornya. Mungkin salah satunya curah hujan yang tinggi, atau mungkin resapan air yang berkurang. Tapi juga ada tangan-tangan manusia, ya seperti buang sampah atau mungkin ya saluran yang terhalang seperti yang tadi digerebek oleh, ya dalam tanda kutip digerebek oleh Pak Wali Kota Jakarta Pusat, ya. Memang semuanya sudah diatur oleh takdir, ya. Tapi kalau memang itu penyebabnya adalah kita, misalnya kita nggak mau makan kemudian sakit, ya jangan nyalahin takdir dan jangan nyalahin Allah. Ya karena kita sendiri misalnya lalai atau abai terhadap kebutuhan diri kita sendiri gitu. Begitu juga terhadap lingkungan, ya. Kita sudah diwariskan lingkungan, dan kalau Al-Baqarah ayat 30 bahwa kita memang dijadikan dari awal sebagai khalifah di muka bumi. Tugasnya adalah riayah wa imaratul ard. Ar-riayah artinya menjaga, al-imarah artinya memakmurkan bumi ini. Ya, kalau kitanya justru tidak merawat, tidak menjaga, tidak memakmurkan, maka kita berkhianat terhadap apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita sebagai manusia. Masya Allah, kita harus berupaya untuk selalu memakmurkan bumi begitu ya Ustadz. Dan bagaimana Ustadz hukumnya menurut Islam apabila kita membangun rumah tinggal di tempat atau lokasi yang tidak seharusnya seperti ini? Karena juga kan merugikan orang lain ya Ustadz. Kalau di dalam Al-Quran ini bentuk untuk merugikan orang lain juga tertulis di dalam Al-Quran ya Ustadz ya? Ya, ini mungkin kalau saya sampaikan satu hadis Nabi, la darara wa la dirar. Artinya jangan membuat bahaya buat diri sendiri ataupun buat orang lain, gitu ya. Apalagi kalau di sini manfaatnya buat diri sendiri,
mudaratnya ataupun bahaya dan bencananya justru buat orang banyak. Ini adalah merupakan satu kezoliman, ya, dan kezoliman ini Allah haramkan atas diri Allah sendiri dan buat kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya ketika ditanya orang-orang yang membangun bangunan liar tersebut, alasannya memang karena tidak memiliki uang dan mau tidak mau harus membangun di tempat tersebut. Ini bagaimana menurut Ustadz ini? Ya nggak boleh ya seperti itu. Nanti maaf, mungkin kalau para pencuri atau penjamret dan lain sebagainya, kalau ditanya kenapa mencuri, menjamret, ya karena saya nggak punya uang, saya nggak punya skill. Salah satu kemampuan saya adalah mengambil harta orang lain. Ini tentu nggak bisa diterima logika semacam ini, gitu. Jangan kemudian karena kepentingan pribadi, kemudian satu lingkungan itu terkena dampaknya. Ya maka ya walaupun misalnya pemerintah juga harus memberikan. Ya, Masya Allah.